Seorang pria kecil dengan ambisi sebesar benua Eropa, siapa yang bisa menghentikannya? Kalimat itu terngiang di telinga para penguasa Eropa pada akhir abad ke-18. Napoleon Bonaparte, seorang pemuda Korsika dengan aksen aneh dan postur tubuh yang sering diejek, telah menorehkan namanya dalam sejarah dengan tinta darah dan keberanian. Namun, siapa sangka pria ini memulai segalanya hanya sebagai seorang letnan artileri yang nyaris dilupakan oleh sistem? Bangkitnya sang jenderal. Tidak ada yang mustahil bagi pikiran yang gigih. Napoleon sering mengulang kata-kata ini dalam benaknya, bahkan ketika ia hanyalah seorang prajurit muda yang diremehkan. Lahir di Korsika, sebuah pulau kecil yang baru saja diambil alih Prancis, Napoleon sudah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kekuatan besar. Ia bukan siapa-siapa di mata bangsawan Prancis. Anak seorang pengacara kecil, dengan aksen Korsika yang kental dan postur tubuh yang dianggap terlalu pendek untuk seorang prajurit. Tapi, di balik segala celaan, ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, tekad baja dan kecerdasan yang tajam. Tahun 1793 adalah awal dari transformasi hidupnya. Toulon, sebuah pelabuhan strategis, dikepung oleh pasukan kerajaan Inggris yang mendukung penguasa monarki melawan revolusi Prancis. Para jenderal Prancis kebingungan. Posisi Inggris terlalu kuat, dan mereka hampir menyerah. Tapi Napoleon, seorang letnan muda yang hampir tidak diperhatikan, mempelajari medan pertempuran dengan teliti. Ia menemukan titik lemah Inggris di sebuah bukit yang terlihat mustahil untuk diserang. Dengan kepercayaan diri yang memukau, ia meyakinkan para atasannya untuk mengikutinya. Saat meriam pertama meledak dari atas bukit itu, pasukan Inggris terkejut. Mereka tidak menyangka ada keberanian sebesar itu dari musuh yang mereka anggap sudah kalah. Napoleon memimpin langsung serangan itu, melibatkan dirinya di garis depan. Dalam satu malam, Toulon jatuh ke tangan Prancis. Nama Napoleon segera dikenal di Paris, dan ia pun naik pangkat dengan cepat. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Toulon bukan hanya kemenangan militer, itu adalah awal dari ambisinya yang besar. Napoleon mulai percaya bahwa ia tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang bawahan. Ia merasa bahwa dunia ini terlalu kecil untuk jiwa sebesar dirinya. Dan, bagi Napoleon, ambisi ini bukan sekadar mimpi, itu adalah panggilan takdir. Dalam perjalanan karirnya, Napoleon terus menonjol. Saat revolusi Prancis memanas, ia menunjukkan kesetiaannya pada Republik dengan menekan pemberontakan royalis di Paris. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Jalanan Saint-Roch, Napoleon memimpin artileri untuk menghancurkan pemberontak hanya dalam hitungan jam. Kemenangannya yang tegas menunjukkan bahwa ia tidak hanya cerdas, tetapi juga brutal jika diperlukan. Dari sana, Napoleon mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang tidak kenal takut. Keberhasilannya menarik perhatian direktori, pemerintahan Prancis pada waktu itu. Mereka memberikan Napoleon komando untuk ekspedisi militer di Italia, di mana ia menghadapi pasukan Austria yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Dengan strategi taktik yang belum pernah terlihat sebelumnya, Napoleon memimpin pasukannya menuju kemenangan demi kemenangan, menaklukkan wilayah luas di Italia Utara. Di sana, ia juga mulai menonjol sebagai pemimpin yang memahami pentingnya propaganda. Napoleon memerintahkan seniman dan penulis untuk mendokumentasikan kemenangannya, memastikan bahwa namanya terus diingat. Namun, di balik setiap kemenangan, ada tekanan yang terus meningkat. Napoleon tahu bahwa setiap langkahnya harus sempurna. Ambisinya terus tumbuh, dan dalam hati kecilnya, ia mulai memandang Eropa sebagai panggung yang jauh lebih besar untuk ambisi pribadinya. Sang Kaisar di puncak dunia. Tahun 1804, Paris dipenuhi sorak-sorai. Napoleon berdiri di Notre Dame, mengenakan jubah kekaisaran yang megah. Tapi momen yang paling mencengangkan adalah ketika Paus mencoba menempatkan mahkota di kepalanya. Napoleon, dengan gerakan penuh simbolisme, mengambil mahkota itu sendiri dan menaruhnya di atas kepalanya. Dengan tindakan itu, ia mengirimkan pesan yang jelas, ia tidak menerima kuasa dari siapapun. Napoleon adalah sumber kekuasaannya sendiri. Sebagai Kaisar Prancis, Napoleon mengubah Eropa menjadi panggung ambisinya. Ia menciptakan sistem hukum baru, Kode Napoleon,
yang menggantikan hukum feodal kuno. Tapi yang benar-benar membuatnya terkenal adalah kampanye militernya yang brilian. Tahun 1805, di pertempuran Austerlitz, Napoleon menghadapi koalisi dua kekaisaran besar, Austria dan Rusia. Pasukannya kalah jumlah, tapi bukan berarti ia kalah cerdas. Napoleon menggunakan taktik tipuan. Ia berpura-pura mundur, membuat musuh merasa percaya diri dan ceroboh. Ketika pasukan gabungan itu bergerak maju, Napoleon menyerang pusat mereka dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam satu hari, ia menghancurkan dua kekaisaran besar sekaligus. Pertempuran itu begitu luar biasa sehingga dijuluki Pertempuran Tiga Kaisar. Namun, kejayaan ini hanya memperbesar ambisinya. Napoleon ingin lebih. Ia memandang Eropa bukan sebagai kumpulan negara, tapi sebagai permainan catur besar, di mana ia adalah satu-satunya pemain. Tapi, semakin tinggi ia terbang, semakin banyak musuh yang ia buat. Selain Austerlitz, Napoleon juga menaklukkan Prusia dalam pertempuran Jenauerstedt pada tahun 1806. Dengan gerak cepat dan strategi taktis, ia membuat salah satu kekuatan militer terbesar di Eropa bertekuk lutut. Prancis menjadi kekuatan utama di Eropa, dan wilayah kekaisaran Napoleon membentang dari Spanyol hingga Polandia. Namun, tidak semua perang menghasilkan kemenangan sempurna. Perang di Semenanjung Iberia menjadi luka besar dalam sejarah militer Napoleon. Meskipun berhasil menaklukkan Spanyol, pemberontakan rakyat dan perlawanan gerilya yang didukung oleh Inggris menguras sumber daya dan moral pasukannya. Kekaisaran Napoleon juga memunculkan reformasi besar di wilayah-wilayah yang ia taklukkan. Ia menghapuskan feodalisme, menyebarkan ide-ide revolusi Prancis seperti kesetaraan dan hukum sipil. Namun, tidak semua wilayah menerimanya dengan tangan terbuka. Banyak yang melihatnya sebagai penjajah, bukan pembebas. Kebencian ini menjadi bara api yang suatu saat akan membakar impian Napoleon. Kekalahan di Waterloo. 1815, Napoleon berdiri di sebuah ladang kecil di Waterloo, Belgia. Setelah melarikan diri dari pengasingan di Pulau Elba, ia kembali dengan dukungan besar dari rakyat Prancis. Ia adalah pahlawan mereka, seorang pemimpin yang berani melawan seluruh dunia. Tapi di Waterloo, dunia berkumpul untuk menghentikannya. Pertempuran itu adalah salah satu yang paling mendebarkan dalam sejarah. Napoleon, meskipun sedang sakit dan tidak dalam kondisi terbaiknya, memimpin pasukannya dengan keahlian luar biasa. Ia mencoba memecah pasukan Inggris sebelum bala bantuan Prusia datang. Tapi medan yang basah akibat hujan menghambat artileri Prancis. Salah satu serangan utamanya, yang dipimpin oleh pasukan elit, Garde Imperiale, gagal menembus pertahanan Inggris. Ketika pasukan Prusia akhirnya tiba, Napoleon tahu bahwa semuanya telah berakhir. Ia menyaksikan pasukannya tercerai-berai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Napoleon menghadapi kenyataan pahit, ia kalah. Tapi lebih dari sekadar kekalahan militer, itu adalah kekalahan dari impiannya untuk menguasai dunia. Dengan hati yang hancur, ia menyerahkan diri kepada Inggris dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk Eropa. Di Waterloo, tak hanya Napoleon yang kalah, tetapi juga semangat revolusioner yang selama ini ia wakili. Kekalahan itu mengakhiri era dominasi Prancis di Eropa. Namun, hingga saat-saat terakhir di medan perang, Napoleon menunjukkan keberanian luar biasa. Ia tetap memimpin pasukannya dengan penuh percaya diri, meskipun situasi terlihat tidak menguntungkan. Keberaniannya ini menjadi legenda, meskipun hasil akhirnya tidak berpihak padanya. Warisan dan twist terakhir. Di Saint Helena, Napoleon menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia menghabiskan hari-harinya menulis memoar, mencoba membenarkan tindakannya di masa lalu. Tapi meskipun ia hidup dalam pengasingan, namanya terus bergema di seluruh dunia. Napoleon mungkin telah dikalahkan, tapi ide-idenya tidak pernah mati. Kode Napoleon menjadi dasar hukum modern di banyak negara, termasuk Prancis. Semangat nasionalisme yang ia kobarkan selama kampanye militernya membakar semangat banyak bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Bahkan mereka yang membencinya tidak bisa menyangkal kecerdasannya. Namun, twist terbesar dari cerita Napoleon adalah ini. Meskipun ia mati sebagai seorang tawanan, ia tetap dikenang sebagai seorang legenda. Dalam banyak hal,
Napoleon memenangkan pertempuran melawan waktu. Namanya tetap hidup, dan kisahnya terus menginspirasi mereka yang berani bermimpi besar. Di akhir hidupnya, Napoleon merenungkan semua yang telah ia lakukan. Ia bertanya-tanya apakah semua ambisi dan perang yang ia pimpin sepadan dengan kehancuran yang ditinggalkannya. Dalam memoarnya, ia menulis bahwa sejarah akan menjadi hakim terakhir atas tindakannya. Dan, seiring berjalannya waktu, dunia mengenang Napoleon bukan hanya sebagai seorang jenderal atau kaisar, tetapi juga sebagai simbol ambisi manusia yang tak terbatas.